klimaks, tidak bisa, tidak lagi. Kalau selalu saya bertemu orang tua yang bertemu anak, kamu lupa nenek moyang, lupa adat. Itu dari segi konteks suku. Kalau dalam konteks negara ini kamu lupa bangsa. Kamu pintar hebat tapi kamu tidak berdiri di dasar yang benar. Makanya goyah begini. Orang hebat sekali, tapi dia tidak berdiri di dasar yang benar. Orang dengan uang saja, dia sudah punya uang, orang gue sedikit dia ke sana, kaget dia, orang baik sekali, tiba-tiba langsung ditangkap. Jadi kemarin waktu tanggal 1 Oktober itu kan hari kesaktian Pancasila itu kan sempat buku saya kan saya meluruskan kembali makna kesaktian Pancasila itu salah. Setelah buku saya perjalanan keliling setahun ini kan, jadi kesaktian Pancasila yang selama ini kita rayakan 1 Oktober itu selalu dikaitkan dengan sejarah gerakan G30 PKI. Kalau kita baca di sejarah itu guru ajar kita bahwa pada tanggal 30 September PKI mau rubah dasar negara dengan komunis, lalu gagal, jenderalnya dibunuh. Setelah jenderal dibunuh, naiklah suatu ambil sikap, turunkan Bung Karno, seolah Bung Karno juga PKI. Lalu rakyat dibantai dari 65 sampai 69. Itu sekitar puluhan juta rakyat dibantai seluruh Indonesia, termasuk kita Flores paling banyak. Di Flores banyak beberapa kampung sampai kosong, potong semua. Padahal rakyat ini tidak tahu. Pertanyaannya, bagaimana jenderal ini dibunuh, rakyat juga dibantai lalu Pancasila sakti? Itu menghina. Menghina, kita menghina negara ini baru mahal menghina ini. Masa 7 jenderalnya dibunuh, lalu rakyat dibantai, kok Pancasila sakti? Apa hubungan darah jenderal dan rakyat dengan Pancasila? Tidak ada yang jawab kemarin, semua jenderal diam saja kemarin. Saya tulis dalam opini muat, mau ketakut muat, karena ini kan sudah diterakai tiap tahun tuh. Sampai anak-anak dari kemarin dari Bandung, dari Medan, pegawai ini, PNS ini, mau ke telepon, kakak hari ini kami tidak ikut apa ya? Bayangkan, mereka berontak karena makanya kemarin mereka punya moyang juga dibunuh. Kami tidak mau naikkan bendera, tidak perlu. Sebelum begini, 1 Oktober itu adalah hari berkabung nasional, itu baru benar. Kenapa? Jenderal dibunuh, 7 memang. Lalu rakyat dibantai, tanpa ada proses pengadilan bahwa benar dia PKI atau tidak. Kemarin masal, lalu tiba-tiba Pancasila sakti, itu menghina. Jadi sebenarnya 1 Oktober semua rakyat Indonesia wajib berdoa untuk jiwa-jiwa itu, pada jiwa-jiwa yang sekarang ini kita doakan mereka. Kita punya moyang para jenderal yang begitu bagus, setia terbangsa. Dan mereka ganti kan 10 November. Itu lain, itu hari pahlawan. Pahlawan. Di situ kan, semua kan lagi berfokus ke situ kan. Jadi 1 Oktober ini selama ini kan tidak ada runutan sejarah penjelasan. Mengapa hari kesaktian Pancasila itu 1 Oktober? Kita kan ikut rame-rame saja. Ceritanya bilang, oh itu hari kesaktian Pancasila, tapi bukti cerita bahwa dia sampai sakti itu kan itu kenapa? Makanya misi saya kan tanya, kalau dia sakti, negara sakti ini, dia saktinya buat apa? Apa hubungan kesaktian Pancasila dengan negara saya yang sudah sakti? Sekarang sebagai generasi, siapa yang sudah alami bahwa Pancasila sakti? Nah, saya menguji itu dan saya sudah mengalami. Saya generasi ini yang mengalami. Nah, lalu saya menuliskan kisah-kisah itu. Kesaktian Pancasila seperti ini. Lalu saya jelaskan kepada generasi. Itu maksudnya supaya logik ini zaman logis, logika. Tidak bisa sejarah itu pengulangan sejarah yang tidak bisa diterima secara logika, tidak bisa. Ini bukan jalan khayal, bukan. Harus dijelaskan dan bisa diterima oleh generasi. Perlu digali kembali. Jadi hari kesaktian Pancasila yang benar itu tanggal 18 Agustus. 18 Agustus. Karena pada hari saat itu Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Dengan catatan terjadi perkolakan besar-besaran antara kaum nasionalis dan kaum agamais. Tokoh-tokoh agamais maunya harus pakai piagam Jakarta Charter. Sila pertama Tuhan Yang Maha Esa dengan
syarat Islam bagi yang umat muslim. Itu ayat sila pertama ini perdebatan panjang. Hampir-hampir waktu itu sampai bisa-bisa di kawasan timur merdeka sendiri. Waktu itu. Sekarang kompromi bagaimana membunuh keegoan masing-masing. Oh ini kita selamatkan negeri, bangsa kita. Jangan merasa bahwa dia yang paling berjasa. Makanya duduklah rebuklah bersama antara tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh agamais, Muhammad Hatta dengan rebuk ini akhirnya apa? Bung Karno yang meletakkan sila ketuhanan masa itu di sila kelima. Oleh panitia 9 itu dirumuskan, oke, sila pertama kita sepakat ketuhanan yang maha esa. Titik sampai situ saja. Saya tambah lagi yang lain-lain. Langsung dibacakan dan diterima. Itulah kesaktian Pancasila itu sila pertama. Sila pertama ini yang membenarkan bahwa Pancasila itu sakti. Jadi kesaktian mengapa sampai Pancasila itu sakti? Karena negara ini berani menetapkan Tuhan sebagai dasar negara. Jadi dasar negara ini sebenarnya itu ketuhanan yang maha esa, bukan Pancasila. Beda. Sehingga negara sudah atur dalam Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang maha esa. Jadi kemarin Mahkamah Konstitusi tidak bisa jawab. Saya ajukan pertanyaan saya ke sana di Panglima TNI sama di Lemhana sampai hari ini tidak bisa dijawab, Pak. Karena saya bilang begini, hukum tidak boleh asumsi. Undang-Undang Dasar 45 harus menulis negara berdasar Pancasila. Titik. Mereka bilang itu ada di sila, ada di pembukaan Dasar 45 ayat keempat. Coba baca ayat keempat terpanjang. Tidak. Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa asumsi. Tidak tulis Pancasila lalu kita mengatakan Pancasila. Tidak bisa. Undang-undang dasar harus jelas dan tertulis. Jadi sampai kemarin sebelum begini, sebenarnya bunyi Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu adalah pasal 29 ayat 1A ketuhanan yang maha esa, B kemanusiaan yang ada yang beradab, sampai dengan D baru disebut Pancasila. Itu baru benar. Jadi hakikat dari kesaktian Pancasila ini karena di dunia ini hanya dua negara yang berani meletakkan Tuhan itu di dalam konstitusi, itu Israel sama Indonesia. Israel itu konstitusinya Tuhan yang maha esa, Yahweh menjadi dasar. Indonesia itu sama. Sehingga kalau dalam konteks perang global ke depan, Indonesia ini sebenarnya dia akan ke depan. Sekarang Amerika mau bangkrut karena hutang negara. Amerika sudah bangkrut sekarang. Indonesia suatu saat Indonesia Raya itu akan kendalikan. Karena itu sesuai dengan bunyi pembukaan Dasar 45, penjajahan di asli ini harus dihapuskan. Kita sekarang ingin naik ke militer kuat, kita bisa atur di bagian Asia saja cukup. Kenapa? Rohnya bangsa ini sudah ditaruh di situ. Sehingga satu ayat pun boleh undang-undang pasal-pasal lain yang di area Undang-Undang 45 silakan, mau amandemen sampai 1000 kali silakan. Tapi bunyi pembukaan Dasar 45 sudah final. Artinya apa? Negara ini sudah dirancang sampai untuk atur dunia. Penjajahan di asli harus dihapuskan. Sekarang tinggal naik ke perang militer. Jadi hanya karena wawasan dari anak-anak bangsa kita sampai kita melihat hukum saja dengan masalah-masalah itu sudah habis, sudah hancur ini. Oh ini saya tidak bisa lagi. Oh sabar Pak. Ini negara yang diberkati Tuhan. Karena apa? Setiap suku bangsa, orang Jawa bilang apa? Gusti. Gusti itu penyebutan nama Tuhan itu sebelum agama-agama yang lain datang. Di Flores sana orang bilang nama Pura mau merah, di sana orang nama Lolo Bulan. Itu di Papua orang bilang Ketemani. Nama-nama Yahweh, nama-nama Ilahi ini sudah ada sebelum agama masuk. Pertanyaan siapa yang ngajar? Nah, Bung Karno, para pendiri bangsa begitu hebat. Bagaimana memilih satu kalimat yang bisa diterima oleh semua suku bangsa, semua agama bisa terima. Susah setengah mati. Bayangkan, apakah orang Buddha bisa terima? Sementara mereka punya banyak dewa. Apakah orang Hindu bisa terima?
Susah setengah mati menyebut satu kalimat bisa terima oleh 5 waktu itu 5 agama. Susah setengah mati waktu itu bagaimana mengatur redaksi ini. Tapi toh semua bisa sepakat dan terima Tuhan yang Maha Esa. Jadi, oke. Saya luar biasa. Itulah kesaktian Pancasila. Nah, saya meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam bangsa ini lewat orang-orang benar, lewat orang baik. Di mana? Bagaimana saya jalan keliling Indonesia dengan uang 4.000, saya bisa tembus? Bagaimana cara dapatnya? Itu kan? Kenapa? Tuhan mengatakan begini, carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan bagimu. Artinya apa? Kau lakukan dulu apa yang baik untuk Tuhan, apa yang baik untuk rakyat. Berilah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada raja apa yang menjadi hak raja. Sekarang saya lakukan ini, maka Tuhan tidak perlu harus kasih saya uang. Tuhan tidak bisa uang. Kalau Tuhan beri uang langsung berarti itu tidak baik, itu Tuhan sudah tidak benar lagi. Tuhan mengirim orang baik seperti saudara Andris, seperti saudara Antonugi. Lewat kenalan mereka kita bisa bertemu dengan saudara Ria. Itulah ya. Itulah sila pertama. Tuhan masih seperti itu. Jadi saya itu menjelaskan Pancasila kan versi zaman anak sekolah, anak SD, anak SMP, semua masuk komponen masyarakat TNI, Polri berbeda. Jadi ketika kita menjelaskan Pancasila dalam konteks isu Papua, jelaskan tentang apa? Papua saya jelaskan tentang sila kelima, ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat di Papua. Ketidakadilan sosial. Kalau di Flores, Makanya apa? Berarti kami setuju. Iya, kita setuju. Bukan hanya Papua merdeka, Flores juga harus merdeka. Papua masih baik. kalau di NTT berarti sama juga sila kelima, ketidakadilan sosial. Begini, saya menulis di dalam buku saya kan, sebelum Banten ini keluar dengan kasusnya Atu, itu buku saya sudah menulis itu. Kan saya menulis berdasarkan provinsi. Urutan perjalanan saya masuk provinsi mana dulu? Oh, NTB. Saya menulis NTB dari kacamata ketika saya mengalami di dalam. Saya bertemu rakyat daerah ini dari tambang emas, tambang mutiara terbesar di Asia. Kok jalannya rusak semua? Hancur. Jalan-jalan Transnegara bukan jalan provinsi atau jalan kabupaten. Kalau di Banten saya menulis judulnya di provinsi Banten itu, habislah terang, terbitlah gelap. Atu ketangkap. Bayangkan, ternyata semua terjadi itu. Dan buku ini, pokoknya semua akan terungkap. Tidak bisa tidak. Semua akan terungkap, tidak bisa tidak. Dan memang semua perjalanan ini kan bukan maunya saya. Kalau maunya saya ya mau dapat apa? Serupi saja. Sekarang kan susah. Mau di Jakarta kalau tidak ada kerjaan sudah bisa mati. Benar, Jakarta beda dengan daerah lain. Ya, saya kadang-kadang tidur di jembatan, kalau saya capek tidur di Jakarta. Mau gimana? Kita tidak bisa bertahan di rumah orang terus lama-lama. Beban juga buat orang. Bayangkan bagaimana bekerja buku saya di Jakarta, saya hidup susah. Bisa nikmati. Saya tetap cinta negara saya, mungkin saya tidak bisa dibeli, tidak bisa korupsi. Kalau saya miskin. Saya tidak peduli apakah dinilai orang baik, saya terima kenyataan. Inilah cara saya, cinta saya untuk bangsa ini. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Saya bersyukurlah di negeri ini. Ya. Ini kan ibarat Subaya. Bayar dulu berminum. Ya. Bayar dulu berminum. Tidak ada yang tahu langsung ini, tidak bisa. Iya betul. Sistemnya kayak McD aja. Oke, sambil minum kita. Ayo.